Halo kelas 8, kembali lagi bersama kami Akin Matematika. Di sini kami berdua akan kembali menemani kalian untuk mengelilingi kota himpunan. Saya sebagai tour guide dan partner saya, Immaculata, akan menemani kalian sebagai supir bus. Baiklah, mari kita ke wisata yang pertama. Di sini, saya akan menjelaskan wisata apa saja yang akan kalian kunjungi di hari yang kedua ini. Yang pertama, kalian akan mengunjungi komplement. Yang kedua, selisih himpunan. Yang ketiga, irisan 2 himpunan. Yang keempat, gabungan 2 himpunan. Yang kelima, kalian akan diperkenalkan rumah adat kota himpunan dan rumah sosial kota himpunan. Oke, kalian sudah siap untuk mengunjungi wisata yang pertama? Oke, kita menuju wisata yang pertama, yaitu komplement. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai wisata yang pertama, yaitu komplement. Apa sih itu komplement? Komplement biasanya disimbolkan dengan A pangkat C atau A aksen. A aksen biasanya ditulis dengan simbol tanda petik 1 di atas huruf kapital. Misalkan, saya memiliki contoh sebuah himpunan semesta yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, saya memiliki himpunan A yang terdiri dari 2, 3, 5, dan 6. Di sini, himpunan A adalah subset dari himpunan S. Kalau kalian lupa apa itu subset, saya akan ingatkan terlebih dahulu pertemuan kita sebelumnya. Subset adalah himpunan bagian. Jadi, himpunan A di sini merupakan himpunan bagian dari himpunan S atau himpunan semesta. Nah, dari 2 himpunan ini kita gambarkan terlebih dahulu diagram Venn-nya. Di sini saya menggambarkan semestanya terlebih dahulu. Setelah itu, karena himpunan A adalah subset dari himpunan semesta, maka saya pertama-tama menuliskan terlebih dahulu anggota dari himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari sini, himpunan A karena terdiri dari 2, 3, 5, dan 6. Nah, semisal dikatakan komplement dari himpunan A, maka anggotanya adalah 1 dan 4. Apakah itu komplement? Komplement adalah himpunan yang anggotanya tidak ada di himpunan tersebut, tetapi anggota dari himpunan semesta. Jadi, kalau dilihat dari intinya, maka kalau misalkan saya menjelaskan komplement dari A, maka komplement A adalah anggota yang tidak ada di himpunan A tetapi ada di himpunan S. Kalau kita melihat dari diagram Venn tersebut, kita bisa mengecek bahwa daerah mana yang merupakan komplement A. Kita cek di sini. Nah,
Dari sini kita bisa melihat bahwa daerah yang komplement A itu adalah daerah yang ada di luar dari diagram Venn himpunan A. Contoh misalkan, ini adalah daerah yang merupakan daerah komplement dari A. Baiklah, barusan saya menjelaskan mengenai wisata dari komplement. Selanjutnya, kita akan menuju ke wisata yang kedua, yaitu mengenai selisih dua himpunan. Nah, apa sih selisih dua himpunan? Yang perlu kalian ketahui, kalau ada nama selisih berarti ada dua himpunan yang dikurangi. Tapi pengurangannya itu berbeda dengan pengurangan yang biasanya kita lakukan dengan pengurangan bilangan. Biasanya selisih dua himpunan ini disimbolkan tanda strip atau tanda kurang seperti berikut ini. Misalkan ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Jika himpunan tersebut mempunyai hubungan selisih dua himpunan, maka kita bisa menuliskan A min B. Contoh berikut ini. Ketika ada sebuah himpunan semesta yang terdiri anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian terdapat himpunan A yang terdiri anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada himpunan B yang terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Dari sini kita buat terlebih dahulu diagram Venn-nya. Seperti berikut. Maka saya gambarkan terlebih dahulu himpunan A yang terdiri 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini kalau misalkan yang ditanya adalah A min B, maka hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi seperti ini. Ini adalah A min B. Bagaimana jika yang diketahui adalah B min A? Jika yang diketahui B min A, maka hasilnya adalah seperti berikut. Jika yang ditanya B min A, maka hasilnya adalah 5, 6, dan 7. Daerahnya di sini. Nah, dari contoh berikut, maka definisi dari selisih dua himpunan adalah A min B adalah himpunan yang anggotanya semua dari himpunan A tetapi bukan anggota dari himpunan B. Contoh misalkan A min B. Maka yang dimaksud adalah anggota yang ada di A tetapi tidak ada di himpunan B. Nah, kalau B min A berarti anggota yang ada di himpunan B tetapi tidak ada di himpunan A. Baiklah. Berikut tadi saya sudah menjelaskan mengenai wisata selisih dua himpunan. Sekarang kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata yang berikutnya adalah irisan dua himpunan. Nah, kalau misalkan kita ngomong irisan, berarti
ada bagian atau sebuah irisan jeruk, sebuah irisan apel atau apalah ya. Nah, di sini irisan itu biasanya dilambangkan dengan dengan huruf O terbalik seperti berikut ini. Nah, kalau misalkan ada himpunan A dan B beririsan, maka kita simbolkan seperti itu. Kita langsung ke contoh. Seperti contoh yang di wisata sebelumnya, kita buat terlebih dahulu diagram Venn-nya. Seperti berikut ini. Kita bikin lingkarannya, kemudian kita masukkan anggota-anggotanya. Nah, dari situ jika yang ditanyakan adalah irisan dua himpunan, maka anggotanya adalah 4. Irisan itu yang mana? Irisan adalah anggota yang berada di himpunan A sekaligus berada di himpunan B. Itu namanya irisan dua himpunan. Jadi, kalau misalkan kita ambil daerah yang ada di diagram Venn, maka daerahnya ada yang di tengah. Seperti ini. Jadi, kesimpulan dari irisan dua himpunan, jika ada himpunan A dan himpunan B saling beririsan, maka himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus dari anggota himpunan B. Oke ya, baiklah, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, jangan sampai terlewat. Destinasi berikutnya adalah gabungan dua himpunan. Kalau kita mendengar tentang gabungan dua himpunan, berarti kita bisa berpikir bahwa dua himpunan itu kita gabung menjadi satu. Yap, betul sekali. Memang kalau gabungan dua himpunan, berarti ada dua himpunan yang anggotanya digabung. Seperti ini. Nah, untuk gabungan dua himpunan ini, jika saya memiliki himpunan A dan himpunan B, maka simbolnya adalah huruf U. Seperti berikut ini. Langsung kita ke contohnya saja ya. Nah, di dalam contoh ini seperti di contoh-contoh sebelumnya. Seperti berikut. Kita bikin diagram Venn-nya terlebih dahulu. Nah, dari sini manakah yang dikatakan gabungan dua himpunan? Dari sini saya akan menunjukkan daerah mana yang merupakan gabungan dua himpunan. Jadi, untuk daerah gabungan dua himpunan itu ada di sini. Ini merupakan daerah gabungan dua himpunan. Nah, berarti anggota-anggota dari gabungan dua himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kecuali bilangan 8. Karena bilangan 8 tidak termasuk di himpunan A atau himpunan B. Sehingga definisi dari gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Atau kalau kalian biar lebih jelas dan lebih gampang untuk mengingatnya, jadi gabungan dua himpunan itu semua anggota dari himpunan A atau himpunan B kita gabungkan menjadi satu. Oke, sudah cukup jelas? Baiklah, kita lanjut ke wisata berikutnya.
wisata yang berikutnya adalah tentang rumah adat. Rumah adat ini yang sangat unik di kota himpunan ini. Oke, rumah adat ini terdiri dari soal-soal cerita yang biasanya muncul di ujian nasional yang berhubungan tentang himpunan. Contoh, dalam sebuah kelas terdapat 23 siswa yang ikut ekstrakurikuler taekwondo, 16 siswa ikut ekstrakurikuler PMR, dan 8 siswa ikut ekstrakurikuler yang lain. Jika jumlah siswa dalam kelas itu ada 42 orang, banyak siswa yang ikut ekstrakurikuler taekwondo dan PMR adalah: pertama, kita bikin terlebih dahulu diagram Venn-nya dari soal tersebut. Kita bikin diagram Venn-nya. Di sini saya menggambarkan lingkaran merah sebagai taekwondo dan lingkaran warna biru sebagai PMR. Saya singkat saja, untuk T adalah taekwondo, P adalah PMR. Pertama, kita identifikasi anggota masing-masing yang ada di soal cerita. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang ikut ekstrakurikuler taekwondo dan PMR. Berarti dia berada di kedua lingkaran. Berarti banyak siswa yang ikut ekstrakurikuler taekwondo dan PMR saya misalkan adalah X. Oke ya. Nah, di sini yang keduanya itu berada di tengah, maka ini saya tulis X. Sudah? Kalau sudah, kalian cek di situ yang ikut ekstrakurikuler taekwondo yang mana? Yang ikut ekstrakurikuler taekwondo ada 23 siswa. Kalau ada 23 siswa, berarti 23 itu adalah semua siswa yang ikut taekwondo. Baik yang itu ikut keduanya atau yang ikut taekwondo saja. Jadi 23 daerah yang mana? 23 adalah daerahnya yang ini. Itu 23. Jadi kalau kita tulis di sini berarti untuk yang ikuti taekwondo saja berarti 23 min X. Sudah. Nah, kita cari yang hanya mengikuti ekstrakurikuler PMR. Karena yang ikut ekstrakurikuler PMR kan ada 16. Yang hanya ikut PMR saja berarti 16 min X. Di sini kamu coba cek. Di sini ada 8 siswa yang ikut ekstrakurikuler yang lain. Maka 8 ini saya tulis di luar dari lingkaran T dan P. Seperti ini. Dari situ kita bisa hitung berapa X-nya. Nah, seperti ini. Jadi 23 min X ditambah X ditambah 16 min X ditambah 8 sama dengan 42. Karena ditambah semua kenapa? Karena semua yang ada di dalam kotak itu jumlahnya harus 42. Semestanya itu 42. Nah, dari sini karena min X ditambah X itu habis, maka ini saya coret. Sehingga diketahui X-nya sama dengan 5. Jadi, banyak siswa yang ikut ekstrakurikuler taekwondo dan PMR adalah 5 siswa. Baiklah ya, itu adalah penjelasan mengenai rumah adat. Baiklah, kita lanjut ke destinasi kita yang berikutnya.
destinasi kita berikutnya mengenai rumah sosial. Rumah sosial ini berhubungan masih dengan soal cerita, tetapi lumayan sedikit lebih sulit daripada sebelumnya. Kalau yang tadi hanya ada 2 himpunan yang saling beririsan, tetapi di sini ada 3 himpunan yang saling beririsan. Contoh, dari 14 orang anak gadis, terdapat 10 orang suka membaca majalah wanita, 7 orang suka membaca majalah kesehatan, dan 5 orang suka membaca koran. Terdapat 4 orang suka membaca majalah wanita dan kesehatan, 3 orang suka membaca majalah wanita dan koran, 3 orang suka membaca majalah kesehatan dan koran, dan 2 orang suka membaca ketiganya. Banyak gadis yang hanya suka membaca majalah kesehatan adalah, di sini kita identifikasi dulu. Identifikasinya bagaimana? Di sini ada 3 apa? Ada 3 himpunan. Yang pertama adalah himpunan membaca majalah wanita, yang kedua membaca majalah kesehatan, yang ketiga membaca koran. Nah, dari sini kita identifikasi lagi seperti berikut. Nah, kita identifikasi satu-satu. 10 orang suka membaca majalah wanita, 7 orang suka membaca majalah kesehatan, dan seterusnya. Jadi kita identifikasi dulu satu persatu, sehingga kita tidak bingung untuk mengerjakannya. Oke, lanjut. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita bikin diagram Venn-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi ada semesta. Di dalam semesta itu ada 3 himpunan. Yang pertama adalah himpunan wanita atau membaca majalah wanita. Saya singkat dengan wanita. Kemudian yang kedua, himpunan membaca majalah kesehatan. Yang ketiga, himpunan yang suka membaca koran. Nah, dari sini saya masukkan terlebih dahulu yang suka membaca ketiganya. Untuk yang suka membaca ketiganya, saya tulis di daerah yang paling tengah. Di sini 2. Karena dia suka membaca ketiganya. Dari situ saya naik lagi ke tingkat berikutnya. Jadi saya mengerjakan dari bawah ya. 3 orang yang suka membaca majalah kesehatan dan koran. Kesehatan dan koran. Berarti carilah daerah yang beririsan dengan himpunan kesehatan dan koran. Di sini bisa kita lihat di daerah yang ini. Di daerah sebentar. Di daerah yang ini ya. Ini adalah daerah yang suka membaca majalah kesehatan dan koran. Berarti di sini karena ada 3 orang yang suka membaca majalah kesehatan dan koran, maka saya tuliskan 3 min 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau yang membaca majalah kesehatan itu kan yang ini. Ini kan daerah yang ini, bisa daerah yang ini. Nah, karena di sini sudah ada 2, maka kita kurangi. Oke ya, sudah mulai paham? Oke, kita naik ke step berikutnya. 3 orang yang suka membaca majalah wanita dan koran.
Kalau yang 3 orang suka membaca majalah wanita dan koran, maka daerahnya yang ini. Yang ini ya. Wanita dan koran. Berarti karena ada 3 orang, maka kita kurangi dengan angka 2 ini. 3 min 2 sama dengan 1. Nah, lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. 4 orang suka membaca majalah wanita dan kesehatan. Di sini daerahnya yang mana? Wanita dan kesehatan daerahnya yang di sini. Ini adalah wanita dan kesehatan. Karena dia ada 4 orang, maka 4 min 2 sama dengan 2. Oke ya, kita lanjut. 5 orang suka membaca koran. Ingat ya, di sini 5 orang suka membaca koran. Maka kita cari yang hanya suka membaca koran saja. Berarti yang daerahnya adalah yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Ini adalah yang suka membaca koran. Maka di sini karena ada 5, maka 5 dikurangi ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Lanjut. 7 orang suka membaca majalah kesehatan. Berarti 7 dikurangi 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2. Kita lanjut. 10 orang suka membaca majalah wanita. Berarti 10 dikurangi 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5. Oke ya. Kita cek pertanyaannya apa sih tadi? Pertanyaannya tentang banyak gadis yang hanya suka membaca majalah kesehatan. Berarti berapa banyak gadis yang suka membaca majalah kesehatan? Di sini kita bisa cek yang hanya suka membaca majalah kesehatan adalah yang ini. Ini yang suka membaca majalah kesehatan. Jadi, berapa orang yang hanya suka membaca majalah kesehatan? Hanya 2 orang. Oke, sudah paham ya? Baiklah, ini adalah hari terakhir kita mengunjungi kota himpunan. Tenang saja, di hari yang lain kita bisa mengunjungi kota-kota yang lainnya di wisata agen matematika. Oke, selanjutnya nanti kalian akan diberikan kuis oleh partner saya, Immaculata. Jadi jangan lupa diisi. Thank you. Bye-bye semuanya.